Bisa. Iya, kalau kata pelatihku Pak Ipul ya dulu ya, sering banget bilang gini. Arung jeram itu diibaratkan mobil, punya banget. 4 roda. Kalau satu meletus, nggak bisa jalan. Kalau satunya kekerasan, gitu, sama aja susah buat jalan. Kalau keras semua juga nggak enak buat jalan. Kalau kempes semua, makin nggak bisa jalan. Jadi semua harus sama, harus kompak, harus bareng gitu. 1, 2, 3, don't forget me. Podcast Mansap on action. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kali ini ada yang berbeda nih. Perkenalkan, nama saya Dwi Helena Putri dari kelas 10 Pemasaran. Hari ini saya ditemani teman saya. Halo teman-teman, nama saya Intan Nuraini dari kelas 10 akuntansi. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu dari kelas kita nih. Silahkan Kak, bisa perkenalan namanya? Halo, perkenalkan nama saya Linda Dwi Aprilia dari kelas 12 akuntansi. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas jurusan akuntansi. Oke, langsung aja ya Kak. Ya. Mbak Linda, dulu waktu pertama kali masuk SMK Ma'arif ini kenapa ya kok milih jurusan akuntansi? Waktu awal-awal di SMK ini, dulu milih akuntansi itu karena pribadi aja. Saya itu suka ngitung. Dari dulu saya suka matematika, jadi makanya ngambil jurusan akuntansi. Gitu. Terus tadinya mau ambil TSM, tapi keren nih. ada tapinya nih. Tapi kata bapakku, kalau mau ngambil TSM mendingan langsung kursus aja biar kerja, makanya ambilnya akuntansi. Ih, keren. Keren. Di jurusan akuntansi mempelajari tentang apa aja sih Mbak? Kalau akuntansi, kalau waktu kurikulum 2013 itu kelas 10 itu masih persamaan dasar akuntansi dulu sampai buku besar. Tapi kalau yang sekarang yang kurikulum Merdeka. Itu udah beda. Kalau dulu itu dijadiin beberapa mapel, ada AU, AD, PD gitu. Tapi kalau sekarang itu dijadiin satu deh kayaknya. Jadi DPK apa-apa. Iya. Tuh. Terus kalau kelas 11-nya itu udah mulai kenal jurnal khusus, terus jurnal penyesuaian, jurnal penutup juga. Itu tapi masih cuman pengenalan aja, belum mendalami banget. Pas kelas 12-nya itu baru mendalami banget yang jurnal khusus buat kayak buat kayak tes gitu udah pakai jurnal khusus sampai jurnal penutup itu. Terus ada juga itu mayop. Kalau kelas 10 belum ada. Kalau kelas 10 itu dulu adanya spreadsheet sama SKD itu yang di komputer. Kalau yang manual yaitu yang tadi laporan keuangannya itu. Mbak Linda kan jurusan akuntansi, pasti kan ada praktek ya? Iya. Nah, itu prakteknya itu kayak apa kalau akuntansi? Terus ada kendala nggak sih waktu praktek? Kalau praktek akuntansi, kalau di lab itu ada yang mayop, ada spreadsheet. Nah, yang mayop itu kita bikin transaksi di perusahaan. Kita bikin perusahaannya dulu, terus masukin nama-nama customer, supplier, terus ada persediaan barang itu dimasukin dulu, terus habis itu kita bikin transaksinya itu ada transaksi yang kredit sama tunai. Nah, yang kredit itu masuknya di jurnal pembelian sama jurnal penjualan. Kalau yang tunai itu masuknya di arus kas, kayak pengeluaran kas sama pemasukan. Nah, terus kalau spreadsheet itu pakainya banyak rumus, jadi kayak ngapalin. Terus kalau manualnya, prakteknya juga ada yang manual. Manual itu nyatet sendiri, ngitung sendiri pakai kalkulator. Kalau di komputer kan itu udah otomatis kehitung sendiri. Kalau di manual itu harus ngitung sendiri, harus teliti, harus pintar ngitung lah, harus lancar ngitungnya. Kalau nggak lancar itu susah. Terus kalau kendala itu ada sih. Apa contohnya? Kebanyakan sih kendalanya itu di teliti. Soalnya ya kalau nggak teliti beda satu angka aja, 1 rupiah lah Udah salah.
nggak bisa bener lagi. Kalau misal pun bener itu harus ngulang dari awal. Iya, benar. Nggak bisa langsung dari belakang gitu. Ya Allah, sulit sekali. Sulit banget. Nah, Mbak Linda itu kan udah PKL kan? Iya. Nah, pengalaman apa aja sih waktu PKL? Pengalaman PKL itu banyak banget. Iya. Aku PKL di Bank Projo. Iya. Itu pengalamannya ya kayak jadi tahu gitu, kayak ada selip penarikan terus apa lagi ya? Kok lupa ya? Saldo, Hah? kredit, setoran. Iya, slip setoran, slip penarikan gitu, banyak banget. Terus kayak ngisi belangko gitu, Iya. jadi tahu. Tapi kalau anak PKL di sana itu nggak boleh transaksiin. Soalnya dulu pernah ada yang transaksi, tapi itu salah, jadinya udah nggak boleh lagi. Oh iya. Gitu. Terus kalau pengalamannya apa ya? Kalau di Bank Projo itu kan banknya masih bank yang swasta ya, belum yang belum gede gitu, Iya, masih belum. bank daerah. Iya. Nah, itu kita yang nyamperin customer, nggak yang customer datang. Tapi kalau customer mau datang itu boleh. Tapi kebanyakan kita yang narikin ke sana ke sini. Jadi kita itu muter-muter pasar gitu, narikin uang buat nabung gitu. Pengalaman yang berkesan waktu PKL itu apa contohnya? Iya, kalau pengalaman yang berkesan itu tuh sebenarnya bukan pengalaman sih, kayak kesalahan aja. Soalnya dulu itu sebenarnya ini nggak ada sangkut pautnya saya sama PKL-nya. Iya. Nah, itu kan kalau di sana kan pakai apa sih itu namanya? Pam air. Pam air. Ya itulah pokoknya pakai air itu kan bayar ya. Iya. Nah, itu kan ngidupinnya cuma 1 jam. Aku suruh ngidupin kan. Terus Lupa nggak aku matiin sampai 1 harian. gimana enggak? Enggak sih, kayak cuma dibilangin besok lagi jangan sampai lupa ya, soalnya ini tuh bayar. Jadi kan ngerasa bersalah sih dulu sih, tapi ya udah minta maaf juga. Iya. Dulu juga pernah kok dipanggil di sini, udah tak ceritain di podcast yang sebelumnya. Oke. Oke. Berhubung Mbak Linda udah kelas 12, ini rencana berikutnya itu mau bagaimana? Mau melanjutkan ke jenjang pendidikan lagi atau mau langsung kerja? Kira-kira? Kalau secara pribadi nih, aku Iya. pengennya sih kuliah. Kuliah. Soalnya zaman sekarang itu tuh udah jarang yang pengen kuliah. Heeh. Pada pengennya itu udah langsung kerja, cari uang gitu. Mungkin banyak yang ada kendala ekonomi, ada yang udah males mau mikir. Tapi kalau aku pribadi, aku pengen kuliah. Dari segi orang tua juga mendukung banget buat kuliah. Makanya pengen kuliah gitu. Kalau mau kuliah kira-kira nanti mau masuk jurusan apa? Nah, itu masih bingung, tapi kemungkinan besar mau ngambil bisnis manajemen. Sekalian bisnis, sekalian manajemen keuangan gitu. Soalnya cita-citaku itu nggak ada cita-cita yang pengen jadi akuntan, pengen jadi apa gitu. Aku pengen jadi kayak punya usaha sendiri gitu. Jadi besok mengelola keuangan sendiri, bisnis sendiri gitu. Keren. Keren banget. Doain ya lancar. Ya, Amin, ya Allah, amin, ya amin. Allah. Nah, pasti ada pesan dan kesannya saat masuk jurusan akuntansi itu apa? Pesan dan kesan buat siapa dulu nih? Buat bisa teman-teman, Teman-teman kelas apa buat adik-adik yang mau adik-adik daftar? yang mau daftar. Nah, pesannya itu besok kalian kalau mau masuk akuntansi harus teliti ya. Iya, betul banget. Jangan nggak teliti. Terus kalian harus punya kalkulator. Itu sangat membutuhkan. Sangat penting kalkulator. Iya. Lancarin aja ngitungnya Iya. sama teliti. Itu aja sih yang paling penting kalau pesannya. Kalau kesannya, kesan masuk akuntansi itu asik sih. Iya, benar banget. Banyak tantangan, banyak Banyak ngitung, berpikirnya. banyak pikir, logikanya harus main, harus ngapalin rumus, pusing sih. Pusing, pasti banyak pusingnya. Mau ikut? Nggak mau. Takut salah jurusan nanti Mbak. Iya, waktu awal-awal masuk kelas 10 itu banyak yang bilang salah jurusan karena nggak balance gitu. Bener banget.
Awal-awal kan masih ragu, masih bimbang. Kayak udah padahal masih awal persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan akuntansi Itu dasar. itu udah banyak yang bilang, aduh kayaknya salah jurusan nih. Sama Mbak. Nggak Sekarang balance, jadi nggak tuh. balance. Lanjut, Mbak Linda kan udah kelas 12. Perasaan selama sekolah di Ma'arif ini gimana? Perasaannya sih ya seneng, soalnya dari dulu udah niat masuk sini. Niatnya itu kan kakakku dulu sekolah di sini, ngambilnya akuntansi juga, terus ngambil sama ekstra arum jeram. Nah, dulu itu aku tertarik banget sama ekstra arum jeram. Sama aku udah niat banget kan nyari akuntansi gitu, di mana ya yang ada akuntansi. Terus yang deket gitu kan SMK Ma'arif. Terus sama ada arum jeramnya juga kan, dari seluruh di Purworejo ini SMK yang masih ada arum jeramnya kan cuma SMK Ma'arif. Iya, betul. Nah, gitu makanya ngambil ini soalnya mau ikut ekstra arum jeram sama ngambil akuntansi. Sebenarnya kalau spesifiknya itu cuma itu. Cuma mau akuntansi sama arum jeram. Nggak ada yang lain sih. Nah, Mbak Linda kan pasti ikut ekstrakurikuler nih. Apa aja nih ekstrakurikuler yang diikuti? Kalau aku ikutnya cuma 2 sih. Ya. Arum jeram sama ESC. SC, wow, keren. Kalau arum jeram itu gimana Mbak? Kalau arum jeram itu ya dayung sih, di Dayung. perahu, di kali gitu. Kalau sekarang sih masihnya di Tepansari sih. Jauh. Tempuran Mas. Sampai lupa. Kalau arum jeram itu ekstra yang paling menantang sih sebenarnya di SMK ini. Menurutku ya, bukan menurut orang Agak lain. ekstrim sih. Iya, soalnya ya tapi aman kok, pasti aman. Kan ada pelampung. Ada pelatih, ada pelampung, ada helm. Helm. Terus keamanan itu selalu dijaga. Kalau misal ada pengarungan gitu, itu ada rescue di darat yang ngawasin gitu. Kalau ESC itu dulu sebenarnya nggak pengen ikut ESC sih, cuman ngerasa kurang lancar aja ngomong bahasa Inggris. Terus kalau di dalam akuntansi itu biasanya pakai istilah-istilahnya bahasa Inggris. Iya, Jadi banget. harus tahu artinya. Artinya. Nah, alhamdulillah itu berpengaruh sih sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadinya sekarang tuh kalau ada tugas itu nggak perlu lihat teks lagi, udah tahu ini artinya apa gitu. Berpengaruh banget ya Mbak. Ngaruh banget. Kalau yang nggak ikut ESC mungkin pas awal-awal dibilangin suruh pakai bahasa Inggris gitu, kayak nama akun kan biasanya pakai bahasa Inggris. Iya. Nah itu artinya biasanya susah buat ngapalin, soalnya akunnya banyak banget. Gitu. Kalau ikut ESC itu katanya prakteknya itu ngomong sama bule. Nah itu apa ke Borobudur? Iya, kalau biasanya sih ke Borobudur, tapi nggak tahu sih besok lagi kemana. Siapa tahu mau pindah kan? Ya, ke Bali misalnya. Mungkin budget boy. Iya. Ya. Tadi kan Mbak Linda ikut arum jeram kan? Iya. Nah itu satu perahu atau bootnya itu berapa orang maksimal? Kalau maksimalnya itu 7 orang sama yang di belakang, yang ngawasin di belakang, yang ngajarin gitu. Kalau ada itu biasanya ada R2, R4, R6. Nah R2 itu 2 orang kanan kiri. Terus kalau R4 itu juga 4 orang, R6 6 orang. Nah terus itu nanti harus bareng dayungnya. Nggak boleh Harus bareng, iramanya bareng, terus kompak pokoknya. kompak, feelingnya itu harus dapat. Nggak bisa kalau nggak dapat. Kalau nggak bareng itu Nanti nggak bakal maju. Kok bisa? Iya, kalau kata pelatihku Pak Ipul ya dulu ya, sering banget bilang gini. Arum jeram itu diibaratkan mobil, bener punya banget. 4 roda. Kalau satu meletus nggak bisa jalan. Kalau satunya kekerasan gitu sama aja, susah buat jalan. Kalau keras semua juga nggak enak buat jalan. Kalau kempes semua makin nggak bisa jalan. Jadi semua harus sama, harus kompak, harus bareng gitu. Itu satu boot itu cewek cowok campur atau dipisah? Kalau buat latihan itu biasanya dicampur dulu sih, tapi kalau pas ada orang banyak gitu yang berangkat gitu, biasanya Dipisah. cewek sendiri, cowok sendiri gitu. Tapi kalau buat lomba gitu, ada putra sama campuran. Jadi kalau yang putri itu putri semua, yang cowok-cowok semua, yang campuran itu
boleh cowok, boleh cewek, tapi harus ada cowoknya, harus ada ceweknya. Terserah jumlahnya berapa, nggak dihitung. Itu rute arum jeramnya itu dari mana ke mana? Titik berhentinya? Kalau awal dari atas itu biasanya dari Penungkulan. Bisa berhentinya itu bisa di Tempuran Mas, di Pasar Pagi, sama di KPKP, tapi aku belum pernah sampai KPKP sih. Masih di situ-situ aja. Masih yang dekat-dekat berarti? Iya. Ya, takutnya kalian. Pernah nggak sih Mbak, waktu arum jeram pernah ada kejadian apa gitu? Nah, misalnya tuh kayak bootnya tuh balik Jatuh apa jatuh, gimana? nabrak batu apa gimana gitu. Sering banget sih. Oh, sering. Nggak sesering itu, cuman ya pernah. Luka nggak? Pasti Kalau luka. luka ya ada, tapi ya nggak seberapa lah sama asiknya. Dulu itu pernah gara-gara nggak seimbang. Ya terus balik. Ada batu sama batu di tengah-tengah, itu kita nggak gini tapi gini. terus itu yang kan apa namanya, ada batu kan, terus nggak bisa lewat, yang sebelah kan keisi air, kebalik. Kelap. Nggak kelep sih, ikut arus. Ikut arus. Iya. Terus itu berarti kenceng ya? Kenceng banget. Ada yang kenceng, ada yang flat. Tergantung debit airnya. Oh, kirain selalu kencang kalau ikut arum jeram. Enggak. Tergantung cuaca juga. Cuaca sangat mendukung. Kalau misalnya hujan, itu berarti nggak arum jeram? Nah, kalau hujan itu malah harus jeram. Jeram. Kok bisa? Ya bisa. Malah asik ya. Malah asik. Bukannya Asik kan lebih banget. kenceng. Iya, yang dicari Iya. itu harusnya yang kenceng, Dicari enak arusnya. buat dayung. Mm-mm. Nggak berat. Jadi tambah Batu-batunya juga mudah. ketutup. Berarti airnya tuh lebih tinggi ya? Iya. Hmm. Tapi kalau pas arung jeram itu, kalau misal pas ngarung, pas pengarungan itu ada hujan gitu, itu kalau sebisa mungkin itu dicepetin. Soalnya takut banjir. Takut banjir. Oh, ngeri. Ngeri. Ngeri banget. Tapi nggak banget sih. Kalau udah Penuh biasa. tantangan sih. Iya, penuh tantangan. Asik. Asik Cobain pokoknya. deh. Takut. Takut kelep, apalagi kalau di air. Pakai kan pelampung, pakai pelampung. Pakai biasanya tuh pelampung. kan kaki tuh bisa kram gitu ya, dan itu takutnya pas balik terus lagi tuh kram. Nah, itu tergantung pemanasan. Iya, Sebelum pemanasannya. Sebelum jeram berarti ada iya, sebelum pemanasan. arung jeram itu ada Pemanasan. pemanasan, ada sit up, push up, lari. Wih, lari berapa Iya. kilo? Kalau kilo enggak, biasanya cuma 12 menit. Ada rutenya berarti. Cuma bolak-balik aja sih. Yang penting 12 menit, kalau enggak ya cuma 5 menit, 10 menit gitu. Yang penting pemanasan dulu. Iya. Menurut Mbak Linda nih, kan Mbak Linda itu ikut ekstra arum jeram sama SC. Nah itu buat adik-adik yang mau daftar ke Ma'arif kan, Pasti banyak nih. Ah. Ya. Ya menurutku ya, Iya. kalau yang ESC kalian harus daftar sih. Soalnya itu memperluas wawasan banget. Kalian jadi makin lancar ngomong bahasa Inggris, jadi lebih tahu artinya, walaupun nggak sebanyak itu yang diketahui, tapi kalian bakal tahu artinya. Seenggaknya kalian itu kalau ada orang ngomong bahasa Inggris itu paham. Terus kalau yang arum jeram, kalian wajib banget, wajib daftar Wajib banget. arum jeram. Karena gini, arum jeram itu ekstranya penuh tantangan banget. Iya, benar Asik. banget. Asik. Orangnya juga banyak yang solid. Terus kalau misal nih kalian benar-benar bisa jadi atlet gitu, ya atlet arum jeram. iya, banyak banget bonusannya. Cobain deh. Dibayarin gitu ya. Aduh. Kita cukupkan podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 2024 join Mansap. Gak join Mansap, rugi dong. Dadah.